Selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Ade Rindunta. Saat ini dipercayakan untuk melayani di GPIB Jemaat Anugerah Beduai, Pospelkes Betel Selabe, dan Pospelkes Alfa Omega Ilai Pejugan, Kalimantan Barat. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum mengawali aktivitas kita pada hari ini. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, pada kesempatan yang indah ini, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya atas kami, sehingga kami dimampukan untuk menyatakan karya lain kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan yang membekali kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Ia langsung meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, namun juga memberlakukannya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengarkan sebuah pepatah ataupun sebuah berbahasa, pengalaman adalah guru terbaik. Ya, ketika kita berbicara tentang pengalaman, itu berbicara tentang orang-orang yang mungkin saja jauh lebih tua ataupun yang sudah menjalani banyak berbagai pergumulan, sehingga memberitakan sebuah nasihat, sebuah ajaran, sebuah didikan kepada orang-orang yang ia kasihi ataupun bagi mereka yang mau mendengarkan. Ketika seseorang berkata, "Oh, dulu saya berprestasi di bidang akademik. Dulu saya kerja di sini di perusahaan ternama di Indonesia. Oh, dulu saya berprestasi dalam bidang olahraga. Ya, sehingga saya punya nama besar, kemudian kebugaran fisik dan seterusnya. Banyak kebanggaan yang akhirnya dibagikan kepada mereka yang mau mendengarkan, khususnya untuk mereka yang lebih muda yang menjalani kehidupan ke depannya. Berarti kalau kita olahraga, kita punya fisik yang baik. Ya, itu rata-rata olahragawan. Ataupun kita belajar giat, kita bisa beroleh pengetahuan yang banyak, bahkan kita bisa untuk berprestasi dalam tidak hanya bidang akademik, namun juga kita bisa keluar negeri. Contohnya, ya, kamu harus banyak belajar, pelajari ini, pelajari itu. Kamu harus punya relasi yang baik supaya kamu bisa untuk melakukan banyak hal di berbagai tempat. Ya. Kamu punya nama yang baik. Kemudian kamu jadi olahragawan, kamu terkenal, kamu punya nama yang baik, nama besar, ya. Kamu bisa
Tidak hanya terkenal tapi juga bangun usaha dengan nama besar kamu. Ya, itu sebuah pengalaman yang luar biasa yang dibagikan kepada mereka yang mendengarkan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tapi kita tidak bisa menutup mata ketika kita punya keadaan bisa di atas, kita juga bisa berada di bawah. Seringkali juga mereka yang berada di bawah ya sampai harus mencari sesuap nasi. Kehidupan yang dijalani sangat berat. Bahkan dibilang, kamu nanti jangan seperti ini. Kamu nanti jangan seperti itu. Itu kalau untuk mereka yang mau berbagi. Petuah-petuah dan nasihat-nasihat. Tetapi tidak sedikit juga yang berdiam diri, frustasi, putus asa, bahkan hilang pengharapan dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita bisa memahami bersama bahwa ternyata kehidupan ini punya waktunya sendiri. Dan itu tidak kekal. Ya, kita berada di atas, ada waktunya kita berada di bawah. Ada waktunya kita berbangga diri, ada mungkin waktunya kita berada di bawah dan bersedih hati. Begitupun yang dialami oleh bangsa Israel saat mengalami pembuangan. Dalam pembacaan kita di kitab Yesaya, kita bisa melihat gambaran besar dalam kitab Yesaya bagaimana bangsa Israel juga pernah di posisi yang sangat baik ketika dipimpin oleh Raja Daud. Ya, masa keemasan. Tapi juga mereka saat ini dalam pembacaan kita juga bisa merasa putus asa. Mereka merasa mereka sudah kalah dan tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya siapa-siapa lagi. Sehingga dalam pembacaan kita bisa melihat ada penguatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan adalah satu-satunya yang kekal di dunia ini. Yang mau untuk selalu membuka mata, memberikan pertolongan, menopang, menguatkan kehidupan umatnya yang ia kasihi. Sehingga dalam pembacaan kita dikatakan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula, tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan. Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dan seterusnya. Menjadi kalimat penguatan dari Nabi Yesaya. Bahwa kehidupan ini, apa yang kita alami khususnya untuk orang-orang Israel, tidak akan selamanya mereka alami. Karena Tuhanlah yang bertahta. Dan Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Tuhan yang mempunyai kehidupan dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena dialah yang kekal dan tidak pernah berubah. Tahtanya yang luar biasa. Tahta kerajaannya di sorga yang sungguh luar biasa. Membuktikan bahwa topangan kehidupan ini semuanya berasal dari Tuhan. Dan karena itu Nabi Yesaya menguatkan dan meneguhkan hati dan iman orang-orang Israel saat itu. Untuk jangan khawatir. Demikian jauh firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita harus jujur dalam keterbukaan. Kita sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kita seringkali menjadi pribadi yang mungkin saja ketika berada di atas kita bisa lupa diri. Kita merasa kitalah yang berkuasa. Kita punya segalanya. Kita bisa lakukan banyak hal. Kita bisa berbuat banyak hal untuk diri kita. Tapi ada waktunya kita juga berada di bawah. Dan ketika kita berada di bawah, merasa putus asa, merasa tidak berdaya,
merasa tidak bisa apa-apa, kita tidak jarang bahkan untuk mempertanyakan kasih Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, saya sudah banyak memberikan yang terbaik untuk gereja. Saya sudah memberikan yang terbaik untuk pelayanan saya. Saya sudah memberikan yang terbaik untuk ini, untuk itu. Tetapi kehidupan berkata lain. Roda kehidupan membuat kita berada di bawah dan merasa kita terjatuh dan tidak punya apa-apa lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Firman Tuhan hari ini mau menguatkan kita, mau mengingatkan kita. Kita dimampukan untuk memahami bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kita bisa berada di atas, kita bisa berada di bawah. Tetapi hanya Tuhanlah yang kekal. Karena dialah Allah yang bertahta dalam seluruh kehidupan ini. Apa yang kita miliki hanya menjadi titipan. Untuk kita kelola, kita rawat, kita pergunakan sebaik mungkin. Dan karena itu kita dikuatkan ketika kita berada di bawah dan putus asa. Jangan khawatir. Tuhan tidak menutup mata. Bahkan mungkin saja Tuhan mau mengajarkan kita melihat pergumulan bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu pijakan, agar kita semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bangkit kembali, kita punya dasar yang teguh. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang berkuasa melebihi segala kuasa apapun. Dan kehidupan kita boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama menggumuli kehidupan kita. Dengan iman yang tidak pernah putus-putusnya, kita sandarkan kepada Tuhan. Sedikit pun tanpa keraguan. Pengharapan yang teguh dalam menjalani kehidupan. Bagi yang saat ini sedang bergumul, kiranya firman Tuhan hari ini mau menguatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB dimanapun berada. Bahwa Tuhanlah yang kekal. Dan Tuhanlah yang bertahta. Tuhan memiliki rancangan terbaik. Tuhan akan menyatakan karyanya untuk kita yang beriman teguh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB dimanapun berada, mari bersama-sama kita mengaminkan firman Tuhan dengan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Bahkan ketika kebenaran firman-Mu boleh kami baca renungkan, bahkan Engkau berkenan menguatkan, meneguhkan hati kami. Mampukan kami untuk menjalani setiap gumul kehidupan kami. Agar kiranya kami dimampukan semakin dewasa di dalam iman pengharapan yang teguh bersama Tuhan saja. Bahkan kami dimampukan ketika kami boleh bangkit kembali menjalani setiap pergumulan kami. Kami menjadi alat Tuhan untuk menjadi saksi, menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Supaya semua orang yang melihat kami, kehidupan kami dan mendengarkan pengakuan kami, bisa merasakan dan memahami bahwa Tuhanlah yang bertahta dalam kehidupan ini. Bapa Maha Pengasih, inilah doa juga pengharapan kami. Dan kiranya kebenaran firman-Mu senantiasa menopang, menguatkan, meneguhkan kehidupan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang penuh kasih dan pengampunan, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sampai di sini saya menemani dalam Morning Call GPIB. Selamat beraktivitas dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.